Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Iqbal dengan suasana baru ya ini ya. Kita bakal unboxing lagi hewan yang masih sejenis musang. Dan ini musangnya unik, tidak akan ada di Pulau Jawa. Kedengeran nggak? Jadi di sini videonya bakal full. Dan gue nggak bakal unboxing karena ini hewannya gue jemput. Dan ada yang tahu gak nama hewannya apa? Nama latinnya Paguma larvata leucomista, atau sering disebut juga musang bulan. Nah, ini ya bentukannya musang bulan tuh ya. Hitam. Nah, yep. Cuman 2 ekor. Jadi ini musang bulannya hasil breeding. Apa itu breeding? Jadi diternakan oleh tangan manusia ya. Jadi bukan hasil dari alam. Ya. Nih, jadi sedikit penjelasan dulu ya tentang asal-usul musang bulan dan ciri-cirinya itu seperti apa. Musang bulan itu hanya ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Aceh, sekitarnya situ ya. Dia tidak akan ketemu di Pulau Jawa. Dia hanya ada di habitat aslinya itu Pulau Sumatera, Aceh, dan sekitarnya ya. Itu hewan endemik. Ciri-ciri musang bulan. Nah, nggak semua musang bulan ekornya berwarna putih ya, kayak gini. Ada musang keblek. Ada musang bulan juga yang ekornya full hitam ya. Jadi dia nggak punya nggak punya ekor putih, tapi ekornya semuanya hitam. Nah, jadi untuk musang bulan itu sendiri, kalau menurut gue pribadi ya, musang bulan itu termasuk musang yang tidak dilindungi dan badannya yang terbesar ya kalau menurut saya, dibandingkan dari musang pandan, musang akar, musang yang lain-lain kerabat-kerabatnya. Itu saya rasa musang bulan adalah musang yang memang dari segi badan dia paling besar, paling dibilang paling eksotik sih enggak, cuman dia eksotik banget ya, karena dia punya ciri khusus yang nggak dimiliki oleh musang lain. Badannya full hitam, mukanya tuh ada ciri-ciri imut-imut gitu ya. Nah, untuk kelaminnya sendiri ini betina semua. Seperti biasa betina atau jantan kan udah sering gue jelasin ya. Jadi di sini gue sekalian mau ngasih tahu gimana cara nyusuinnya dan apa sih susunya. Kan udah sering juga ngasih tahu kalau susunya itu biasanya pakai SGM 0 sampai 6 bulan, SGM non laktosa 0 sampai 12 bulan yang LLM, ataupun bisa memakai susu kucing ya yang bisa ada di pet shop itu yang kemasannya kotak kecil. Tapi kali ini gue bakal nyontohin buat make yang ini. SGM Ananda 0 sampai 6 bulan. Untuk ukuran kecil ini harganya di minimarket sekitar 14, 15, 16 ya, tergantung domisili mungkin ya. Kalau di sini sekitar harga 14-15 ribu lah, beda-beda tipis. Nah, untuk nyusuinnya kira-kira gimana nih? Dari deket apa dari sini, Dok? Nyusuinnya? Serah. Hah? Kedenger ke ini ya, kelihatan ya. Nah, jadi kalau kelihatan gue langsung nyusuin aja. Jadi kita taruh dulu satu. Karena pecicilan. Yap. Deketan dong, deketan. Ya. Nah, jadi gini ya nyusuinnya. Kalau menandakan musang ataupun baby yang sehat itu seperti ini ya, dia nyusunya kenceng, kalau lapar berisik, nggak lemes, sehat, pecicilan, itu tandanya musang yang sehat walafiat.
Jadi buat teman-teman yang pengen ngekeep musang bulan, caranya sama seperti musang-musang yang lain. Treatmentnya juga sama, perawatannya juga sama, makannya pun juga sama, jadi semuanya sama. Yang membedakan hanyalah jenisnya, dan untuk musang bulan juga dari pakan dia mungkin lebih banyak karena postur tubuhnya lebih besar dibandingkan musang-musang pandan yang pernah gue unboxing sebelumnya. Dan kalau disamakan dengan otter ya, sebenarnya musang dan otter itu masih satu kerabat ya. Musang sama otter itu satu kerabat, cuman yang membedakan adalah otter itu semi akuatik, dan kalau musang itu dia nggak semi akuatik ya. Jadi otter itu dia harus berada di dekat air untuk mencari makan dan untuk tidur di darat, sedangkan kalau musang dia enggak. Dan untuk musang bulan sendiri ini dia memang habitatnya di habitat alamnya itu dia di bawah, apa sih namanya kalau disebut di bawah tuh, dia bisa tinggal di bawah ataupun di pohon-pohon ya. Ini banyak ini pasti newsnya karena apa ya, badannya gede banget. Ini umur sebulan. Kalau buat musang baby seumuran 2 bulan sampai 2 bulanan ya, memang dari badannya sudah beda. Musang bulan itu lebih indah. Buat teman-teman jangan takut kalau pengen merah musang, dia nggak bakal gigit kalau memang kita mencintai dia, menyayangi dia dan merawat dia setulus hati. Karena pada dasarnya hewan yang di tangan manusia adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Jadi kita harus ngasih makan dia tepat waktu, ngasih seperti ngajak main dia, karena di alam juga kan dia harus berlari, dia main sama teman-temannya. Tapi kalau manusia cuma ada kita dan di dalam kandang, jadi kita harus benar-benar ngebagi waktu buat mereka ya. Apalagi kalau musang ini termasuk jenis hewan yang nokturnal, jadi dia itu hidupnya di malam hari ya, aktifnya di malam hari. Jadi kita harus punya waktu sedikitnya setengah jam ataupun 1 jam untuk berinteraksi sama mereka agar mereka pun lebih akrab dengan kita gitu ya, seperti ada ikatan batin lah ya. Dan yang uniknya sendiri, sedikit cerita nih ya, kalau musang bulan itu menurut pengalaman teman-teman juga yang udah sering breeding, jadi kalau musang bulan itu dia kalau sudah sama satu pasangannya, dia bakal sama itu terus ya, gak mau ke lain hati. Jadi dia termasuk tipikal musang yang setia. Kalau yang sudah dibreedingkan oleh tangan manusia itu rata-rata seperti itu. Jadi dia memang udah ya, kalau nggak diberhentiin ini kembung guys. Ini udah kembung banget. Dari susunya segini sampai setengah sudah over banget. Jadi nah nih lihat nih. Gemesin ya mukanya ya. Kalau yang satunya udah, tinggal yang satunya lagi. Di sini. Nah, satu lagi. Jadi buat teman-teman yang suka nanya gitu ya, gimana kumaha ini? Nah, bentar ya, nunggu dia anteng dulu di posisi ngedotnya. Ini bulunya kayak gini karena di owner awalnya itu tempatnya apa ya, jadi dia kena pupnya sendiri, kena kencingnya sendiri, jadi mengakibatkan ke bulunya itu keriting gitu ya. Aslinya nggak keriting, bulunya mekar-mekar ya, tebel. Apalagi di saat baby kayak gini bulunya pasti tebel. Ini biasanya ada yang nyangkut nih kalau begini. Apa
memang begini dia nyusunya? Udah anteng. Nah jadi satu lagi buat teman-teman yang suka nanya atau pengen tahu gimana bang cara naker susunya. Jadi sederhana ya buat naker susunya itu. Jadi kita bisa taruh 50% misalkan susunya 50% dan airnya pun bisa 50% ya. Yang penting jangan terlalu over. Jadi buat misalkan teman-teman nih, karena kan suka bikin over ya, misalkan hewannya cuma satu, bikinnya kebanyakan, misalkan dibikin pagi, itu jangan dibuang ya, sayang. Bisa ditaruh kulkas, nanti di saat pengen dipakai lagi siang ataupun sore, bisa diangetin aja ya. Diangetin susunya plus sama botol-botolnya direbus, nggak apa-apa. Kalau gua sih awal-awal itu buat nyobain ini susu takarannya pas apa enggak, itu gua cobain ya. Karena kan naluri kita kalau ngerasa ini pas gitu ya. Udah, jadi segitu aja video gue sekarang. Gak bakal panjang-panjang lebar. Jadi enaknya kita bakal unboxing apa lagi. Jadi rencananya gue bakal berkunjung ke komunitas pecinta hewan sugar glider ya. Jadi kita bakal nanya-nanya tentang sugar glider di sana. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan sia-siakan waktu ini untuk tidak subscribe ya. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang bisa gue sharing di sini. Jadi teman-teman juga bisa tanya-tanya. Pasti bakal gue jawab juga ya. Tenang-tenang aja. Pengen tahu tentang hewan dan segala macam, kalian langsung subscribe aja Iqbal Ju. Terima kasih, selamat sore.